Halo, kembali lagi di channel Wida Adelia. Kali ini saya akan membahas kota yang mendapatkan julukan kota kretek, apalagi kalau bukan kota Kudus. Kota Kudus adalah sebuah kabupaten di timur kota Semarang yang dikenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Meski demikian, jangan berharap melihat hamparan ladang tembakau di kota kecil ini. Tanahnya yang didominasi tanah aluvial coklat tua adalah salah satu alasan kota Kudus kurang ideal untuk ditanami tembakau. Lantas dari mana kota Kudus mendapatkan predikat kota kretek? Konon sejarah kretek dimulai dari kota ini saat Haji Jamhari yang merupakan penduduk asli Kudus merasa sakit di dadanya dan beliau bereksperimen merajang cengkeh dan tembakau lantas melintingnya menjadi rokok. Suara kretek-kretek dari cengkeh yang terbakar pun kemudian menjadi nama temuannya itu. Kemudian populer diceritakan dari mulut ke mulut. Kala itu melinting rokok sudah menjadi kebiasaan kaum pria. Jamhari melakukan modifikasi dengan mencampur cengkeh. Setelah rutin menghisap rokok ciptaannya, Jamhari merasa sakitnya hilang. Ia menawarkan penemuan itu kepada kerabat dekatnya. Berita ini pun menyebar dengan cepat. Permintaan rokok obat ini pun mengalir. Jamhari melayani banyak permintaan rokok cengkeh. Lantaran ketika dihisap cengkeh yang terbakar mengeluarkan bunyi kretek, maka rokok teman Jamhari ini dikenal dengan rokok kretek. Awalnya kretek ini dibungkus klobot atau daun jagung kering. Dijual per ikat, di mana setiap ikat terdiri dari 10 rokok tanpa selubung kemasan sama sekali. Rokok kretek pun kian dikenal. Konon Jamhari meninggal pada tahun 1890. Identitasnya dan asal-usulnya hingga kini masih samar. Hanya temannya itu yang terus berkembang. 10 tahun kemudian, penemuan Jamhari menjadi dagangan memika di tangan Niti Smito, perintis industri rokok di Kudus. Bisnis rokok dimulai oleh Niti Smito pada tahun 1906 dan pada tahun 1908 usahanya resmi terdaftar dengan merek Cap Bal 3 dengan ejaan EYD lama. 10 tahun kemudian, penemuan Jamhari menjadi dagangan memikat di tangan Niti Smito, perintis industri rokok di Kudus. Bisnis rokok dimulai oleh Niti Smito pada tahun 1906 dan pada tahun 1908 usahanya resmi terdaftar dengan merek Cap Bal 3. Bisa dikatakan langkah Niti Smito itu menjadi tonggak tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia. Kudus pun dikenal sebagai kota santri karena kental akan nuansa Islam. Pada abad pertengahan, kota ini menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Faktanya, makam dan peninggalan Wali Songo yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria berada di kota ini, sehingga menjadikan Kudus sebagai salah satu kota tujuan wisata religi. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang populer adalah Masjid Menara Kudus di desa Kauman yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan juga Buddha. Sebuah bukti akulturasi dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Meski istilah Gung Singgang bagus mengaji dan berdagang merupakan filosofi yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat Kudus saat itu untuk memiliki budi pekerti yang bagus, pandai mengaji dan juga pandai berdagang. Prinsip ini menjadi pedoman hidup para pengikutnya seiring perekonomian kota yang mulai bangkit ketika perdagangan lintas negara di Sungai Gelis yang membelah kota Kudus dibuka. Lokasi Masjid Menara Kudus berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Al-Aqsa Menara Kudus. Masjid ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah umat Islam. Selain masjid juga dibuka untuk penziarah ke makam Sunan Kudus. Sejarah lengkap Menara Kudus yaitu Masjid Menara Kudus dibangun oleh Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangkat tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem.
Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Keunikan ornamen Masjid Menara Kudus yaitu Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpeng bersusun tiga. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago yang merupakan peninggalan Raja Singasari Nuwardana. Rupanya menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi. Dua gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai candi belah atau candi bentar. Sementara dua daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Paduraksa. Meski secara umum bangunan Masjid Menara Kudus kental aroma Hindu, namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam. Ornamen berunsur Arab dan Islam salah satunya dapat ditemukan di padasan atau bak air yang letaknya di samping bangunan masjid. Padasan itu terbuat dari susunan batu merah tanpa plester. Di bagian bawah terdapat ornamen pola anyaman simbol Arab Sku dengan bahan batu putih. Ornamen tersebut mengisi panel-panel pada bagian dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simbol ini juga dapat ditemukan di sejumlah tempat seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara. Masjid Menara Kudus meski merupakan bagian masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut sebagai nama Raja Kalacakra. Konon Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks Masjid Kudus. Adapun tujuan dari penamaan Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Sehingga hingga kini mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan akibat dari mitos tersebut sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat atau berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang dirajah Kalacakra. Industri kretek, sejarah, dan wisata religi hanyalah sedikit dari sekian banyak daya tarik yang dimiliki kota kecil ini. Kudus pun menyimpan jumlah keindahan alam lainnya seperti indahnya panorama Gunung Muria serta beragam air terjun dan mata air alami yang sejuk. Gunung Muria merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Muria pun menjadi salah satu gunung yang paling sering saya kunjungi. Terletak di wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Gunung Muria yang berketinggian 1602 meter atau mdpl menjadi gunung yang tidak terpisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Disinilah Sunan Muria, salah satu wali Songo, dimakamkan. Selain itu masih terdapat berbagai objek yang sangat menarik di Gunung Muria. Beberapa objek di antaranya adalah air terjun Montel berada di Kota Dawe, Kudus. Maksud saya di Desa Dawe, di Kecamatan Dawe, Kota Kudus, dekat komplek makam Sunan Muria. Air Tiga Rasa di Rejenu, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 3 sumber mata air dengan rasa berlainan, yang salah satunya seperti rasa Sprite. Enak ya pastinya. Konon berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Yang selanjutnya air terjun Ginggo Minor, Jenuh Dawe, Kudus, dekat air Tiga Rasa. Selanjutnya situs makam Syekh Sajali, Rejenu, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, satu komplek dengan air Tiga Rasa. Selanjutnya ini bagi yang suka mendaki gunung, ada Puncak Argowiloso di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, salah satu puncak tertinggi di Gunung Muria. Selanjutnya Puncak Songolikur atau Sabto Renggok
Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus merupakan puncak tertinggi di Gunung Muria dengan situs kuno di atasnya yang didatangi penziarah terutama pada malam Tahun Baru Jawa. Puncak Argo Jembangan, salah satu puncak tertinggi di Gunung Muria, situs Abioso Gebok Kudus, situs makam Eyang Abioso yang kerap didatangi penziarah utamanya pada malam Tahun Baru Jawa. Selanjutnya air terjun Santi, Telogo Wengu Pati. Selanjutnya lagi air terjun Grenjengan Sewu, Gunung Wungkal Pati. Selanjutnya lagi Waduk Gunung Rowo, Gembong Pati. Selanjutnya lagi Waduk Selomoro, Gembong Pati. Perkebunan kopi dan bumi perkemahan Joglo, Gembong Pati. Selanjutnya air terjun Songolangit, Kembang Jepara. Yang terakhir ada air terjun Jurang Nganten, Pakis Aji Jepara. Selain itu, Kabupaten Kudus juga memiliki tempat wisata lain yang bernuansa asli alam, antara lain Desa Ternadi dan Desa Rahatau. Semuanya memiliki nuansa dalam pegunungan yang asri dan indah. Inilah beberapa footage-nya. Silakan untuk kalian nikmati, dan jika kalian minat, silakan langsung aja ke Kota Kudus ya, teman-teman.
kau